Sebelum kita memulai ibadah, kita persiapan dulu ya untuk tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang pertama, adik-adik harus berpakaian yang rapi dan sopan. Tentunya harus sudah mandi ya. Yang kedua, siapkan Alkitab dan uang persembahan. Yang ketiga, ajak papa dan mama untuk ibadah bersama-sama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Nah, sekarang kita sudah siap nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali dengan Kakak Sarah di hari Minggu ini. Adik-adik, Kakak Sarah harap kabar adik-adik baik semua ya, dimanapun adik-adik berada, baik di rumah maupun di tempat lain. Nah adik-adik, hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi It's Good to See You Here With Me. Masih dalam posisi berdiri, yuk sama-sama kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih di pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, mungkin dari tadi adik-adik udah melihat kalau ada yang beda dari ibadah sekolah minggu hari ini. Pasti adik-adik melihat kalau Kakak Sarah ibadahnya hari ini hanya sendirian. Biasanya kan ada yang main musik ataupun yang bareng sama Kakak Sarah. Nah, untuk hari ini Kakak Sarah sendirian, tapi meskipun Kakak Sarah sendirian tidak mengurangi sukacita dan juga kebahagiaan dan juga kesenangan dalam memuji nama Tuhan. Adik-adik harus tetap semangat ya, karena Kakak Sarah di sini semangat juga dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan kita yang namanya semakin ditinggikan, semakin harus bertambah dan bertambah naik. Baik adik-adik, masih dalam posisi berdiri, kita menyanyi Dia Harus Semakin Bertambah.
persembahan, siapkan dulu persembahan adik-adik, lipat dengan rapih, taruh di tangan kanannya, dilipat seperti ini, sambil persembahan dijalankan ataupun adik-adik memberikan persembahan, kita nyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan itu pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Halo teman-teman semua, hari ini Caca yang mimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan juga semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik siapkan dulu hati adik-adik, pikiran adik-adik. Adik-adik harus tenang sebelum mendengarkan firman Tuhan, dan jangan lupa Alkitabnya harus disiapkan juga. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan dan juga kita berdoa untuk firman Tuhan, yuk sama-sama kita menyanyi Roh Kudus yang manis. Dalam doa, Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan ya Tuhan. Berkati kami dan kakak pengasuh. Makasih ya Tuhan, haleluya, amin. Minggu adik-adik, kembali lagi bersama kakak Kesha yang akan cerita firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo diangkat dulu Alkitabnya mana? Nah, kalau sudah ada Alkitabnya, mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Kita baca secara bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguangkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan pada Musa hambanya itu. Demikianlah jauh firman Tuhan yang kita baca pada siang hari ini. Nah, sebelum kakak Kesha cerita tentang firman Tuhan, kita simak baik-baik ya adik-adik video yang satu ini. Komik Alkitab Anak. Menyeberangi Laut Teberau. Sumber dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 14 ayat 21-31. Ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka dikejar oleh Raja Firaun dan tentara Mesir. Tiba-tiba, ada Tuhan dalam tiang awan yang melindungi bangsa Israel. Lalu bangsa Israel pun berjalan meneruskan perjalanannya. Tetapi, mereka tidak bisa meneruskan perjalanan karena di depan mereka ada laut. Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan memerintahkan agar Musa mengangkat tongkatnya. Dan Musa juga mengulurkan tangannya ke atas laut dan membelah air laut. Laut Tebesaru itu pun terbelah dan tengah laut itu menjadi tanah kering. Musa dan bangsa Israel berjalan di tengah laut dan ada tembok air di kanan kiri. Tiba-tiba tentara Mesir menyusul bangsa Israel, tetapi Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring. Tentara Mesir takut dan mereka berbalik meninggalkan bangsa Israel.
Tuhan berfirman kepada Musa agar mengulurkan tangannya supaya air laut kembali menutupnya. Air laut itu pun kembali menutup juga seluruh pasukan Fir'aun. Bangsa Israel bersukacita karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Nah, adik-adik, sudah kita tonton ya secara bersama-sama videonya. Nah, ada yang tahu Kak Kesha mau cerita tentang apa? Betul adik-adik, Kakak Kesha mau cerita tentang raja bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir adik-adik. Nah, tapi tidak semudah itu adik-adik untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adik-adik. Walaupun tadinya Raja Firaun sudah mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir adik-adik. Tetapi ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, berjalan menuju untuk menyeberangi Laut Teberau, tiba-tiba saja Raja Firaun berubah pikiran adik-adik. Dia merasa menyesal, dia merasa kecewa karena telah mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir dan menyeberangi Laut Teberau adik-adik. Ayo, ada yang tahu kenapa Raja Firaun tiba-tiba menyesal adik-adik? Nah, Raja Firaun menyesal karena tenaga-tenaga bangsa Israel sangat dibutuhkan adik-adik untuk pembangunan bangsa Mesir adik-adik. Nah, pada saat itu Raja Firaun langsung memanggil seluruh para tentara dan pasukan berkudanya untuk mengejar bangsa Israel adik-adik. Ketika bangsa Israel tahu Raja Firaun dan para tentara dan pasukan berkudanya mengejar bangsa Israel adik-adik dengan harapan untuk bangsa Israel kembali ke tanah Mesir, bangsa Israel merasa ketakutan adik-adik. Mereka merasa cemas. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat adik-adik. Nah, Bapak Musa berkata adik-adik kepada bangsa Israel adik-adik. Bapak Musa berkata, janganlah takut, tetaplah berdiri tegak, kuatkan imanmu. Tuhan Allah yang akan menyelamatkan kita, yang akan menyelamatkan mereka. Tapi pada saat itu bangsa Israel tetap ketakutan adik-adik. Mereka merasa cemas, mereka merasa takut. Bapak Musa kembali berkata adik-adik kepada bangsa Israel, tetaplah berdiri tegak, janganlah takut, sebab ada Tuhan Allah yang akan menyelamatkan kita adik-adik. Nah, tiba-tiba Tuhan Allah berkata adik-adik kepada Bapak Musa, Musa, angkatlah tanganmu dan angkatlah tongkatmu, taruhlah di atas Laut Teberau. Dan Laut Teberau itu terbelah menjadi dua adik-adik. Setelah Laut Teberau itu terbelah menjadi dua adik-adik, bangsa Israel beserta Bapak Musa melewatinya adik-adik untuk menyeberanginya adik-adik. Nah, bangsa Raja Firaun serta bangsa Mesir adik-adik, para pasukan tentara dan berkudanya mengejar bangsa Israel adik-adik. Mereka juga melewati Laut Teberau itu. Tapi setibanya mereka di tengah-tengah adik-adik, Tuhan Allah berkata kepada Bapak Musa, Musa, angkatlah tanganmu dan angkatlah tongkatmu, taruhlah ke atas laut, agar Laut Teberau itu kembali tertutup adik-adik. Nah, tiba-tiba Laut Teberau itu kembali tertutup adik-adik. Dan bangsa Mesir, Raja Firaun serta pasukan tentaranya dan pasukan berkudanya, mereka semua tenggelam adik-adik. Dan situ bangsa Israel melihat kemuliaan Tuhan, melihat mukjizat Tuhan yang terjadi bagi mereka adik-adik. Nah, siapa di sini yang diantara kita nggak percaya dengan mukjizat Tuhan? Pastinya kita semua percaya ya adik-adik akan mukjizat Tuhan. Contohnya mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita. Misalnya saat kita sakit, pastinya tubuh kita tidak berdaya ya adik-adik. Kita merasa lemah. Tapi ada mukjizat Tuhan menyembuhkan kita lewat obat-obatan yang kita minum, lewat para dokter. Betul kan adik-adik? Contohnya lagi, mungkin saat ini kita sedang mengejar cita-cita kita. Kita sedang mengejar semua harapan kita yang terbaik di masa depan kita adik-adik. Tapi ingat, kita tidak perlu takut. Walaupun kita sudah jatuh berulang-ulang kali, walaupun kita sudah gagal berulang-ulang kali, tapi ingat dan percaya, kita punya Tuhan Allah yang akan memberikan mukjizatnya, yang akan memberikan penyertanya kepada kita anak-anaknya, agar masa depan kita indah,
agar semua cita-cita kita boleh tercapai adik-adik. Contohnya lagi, di saat ini, di masa pandemi, masa COVID-19, kita bisa lihat, kita bisa dengar berita-berita, banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Tapi Tuhan Allah masih tetap menjaga kita adik-adik. Tuhan Allah masih memberikan kita kesehatan. Tuhan Allah masih memberikan kita kehidupan, kekuatan, nafas kehidupan. Sampai saat ini masih bisa kita nikmati adik-adik. Itu semua berkat dari Tuhan. Itu semua mujizat dari Tuhan buat kita anak-anaknya adik-adik. Jadi ingat, jangan pernah takut untuk melakukan segala perkara, melakukan segala persoalan-persoalan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Allah yang sanggup melakukan mukjizat-mukjizatnya dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, ingat ya, kita harus percaya kepada Tuhan. Siap adik-adik? Jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini yang nanti akan di-share oleh kakak sekolah minggu adik-adik. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat 16. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Wah, adik-adik, tanpa terasa ibadah kita pada hari ini sebentar lagi akan selesai. Adik-adik, jangan lupa ya untuk terus ikutin ibadah sekolah minggu setiap minggunya. Nanti untuk ibadahnya akan diinformasikan lagi oleh kakak-kakak, apakah lewat Zoom atau lewat YouTube adik-adik. Nah, adik-adik harus tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan adik-adik dimanapun adik-adik berada, dan juga di saat adik-adik beraktivitas. Jangan lupa tulis absen di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa ayat hafalannya dihafalin ya. Kirim videonya, kakak tunggu video dari adik-adik. Yuk, sekarang kita bangkit berdiri. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Ya Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.